man fataha lahu tariqal fahmi fihi minal mu'minin dama fatuhu wa tamma nuruhu. Dan barang siapa, kata Imam Haddad, yang Allah bukakan untuknya jalan pemahaman terhadap Al-Quran, maka sungguh dia telah mendapatkan cahaya yang sempurna. Siapa yang bisa memahami Al-Quran, bisa mengamalkan isinya Al-Quran, maka sungguh dia ini telah mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wattasa ilmuh, dan ilmunya pun menjadi luas. Wa sara la yamallu min qiraatihi lailan wala nahara. Dan siapa yang sudah mendapatkan cahaya daripada Allah, dia tidak akan bosan untuk membaca Al-Quran, baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Nah, kalau kita baca Al-Quran kok gampang bosenan ya. Baru 2 lembar wis angop 10 kali. Nggih. Nah, niku tanda kalau kita belum dapatkan cahaya daripada Allah. Coba kalau baca WhatsApp-nya sampai berjam-jam tidak ada kata bosan. Baru ditutup semenit sudah buka lagi. Nggih. Semenit. Baru bunyi sekali sudah dibuka lagi. Nah, tidak bosanan. Tapi kalau baca Al-Quran bosanan. Itu tanda kalau tidak ada cahaya iman dari Allah dalam hati kita. Li'annahu qad wajada fihi maqsudahu. Karena sungguhnya orang yang tidak bosan membaca Al-Quran dan juga telah mendapatkan nur daripada Allah, dia telah mendapatkan daripada tujuannya, yaitu tujuan baca Al-Quran supaya diberikan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhafara minhu mimma tulubihi, dan dia telah beruntung dengan apa yang dia inginkan. Artinya dengan baca Al-Quran, apapun yang kita inginkan akan Allah berikan. Kita lanjutkan sampai selesai, tinggal sedikit lagi bab Al-Quran, biar besok pertemuan akan datang kita bisa pindah ke bab selanjutnya. Wa qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Kata Syekh Abu Madyan, la yakunul muridu muridan, seorang yang ingin mendapatkan ridha Allah itu tidak dikatakan dia sungguh-sungguh kecuali dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dalam Al-Quran. Artinya kalau kita ini disebut murid yang sungguhnya. Jadi murid itu Bapak Ibu aslinya bahasa Arab ya. Murid itu orang yang punya tujuan ya. Makanya anak sekolah niku disebut murid karena punya tujuan, supaya punya ilmu. Kita hidup di dunia ini, Allah perintahkan kita untuk menjadi murid. Murid itu apa? Punya tujuan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita dikatakan murid yang mencari ridha Allah yang sungguhnya jika kita bisa mendapati segalanya apa yang kita inginkan dalam Al-Quran. Punya hajat, buka Al-Quran. Sakit, buka Al-Quran. Sumpek, buka Al-Quran. Pokoknya apapun yang terjadi, Al-Quran kuncinya. Kalau kita sudah bisa seperti itu, barulah kita dikatakan oleh mereka para ulama murid yang sungguhnya, orang yang mencari ridha Allah yang sungguh-sungguh. Wa alaika bil muhafadzati ala qiraati suwari wal ayat allati waradal hathu 'alaiha fi sunnati fi ba'dil awqat. Dan hendaknya kamu membaca ayat-ayat atau surat-surat yang memang dihimbau untuk diperbanyak oleh Nabi kita Muhammad. Contohnya surat Yasin. Oke. Kata Nabi Muhammad, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang membaca surat Yasin dalam satu malam, maka dia akan temui pagi harinya dalam keadaan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Nah, kalau malam mau tidur baca surat Yasin. Para kiai kita, para ulama-ulama kita ini ngerti. Okay. Ngerti kalau kita ini malesan. Okay. Disuruh baca surat Yasin tiap hari wis ora bakal gelem ngerti mereka nih. Okay. Wis bakal malas. Seandainya pun istiqomah paling seminggu. Bariku buyar, ngerti. Makanya mereka buat sebuah perkumpulan yang disebut yang kita kenal dengan yasinan. Kapan? Biasanya ya setiap malam Jumat seperti ini. Kenapa kok malam Jumat? Aslinya kalau sunnahnya tiap hari. Sunnahnya tiap hari. Tapi karena kita ini malas untuk ibadah, paling tidak seminggu sekali. Paling tidak seminggu sekali. Nah, kapan seminggu sekalinya? Para ulama-ulama kita di Indonesia milih hari atau malam yang paling mulia, yaitu malam Jumat. Kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu, imam madhab kita, ada 5 malam. Ada 5 malam yang doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita berdoa di 5 malam tersebut. Yang pertama adalah awwalu lailatin min Rajab.
malam pertama daripada bulan Rajab. Nah, ini sebentar lagi nih. Sekarang tanggal 20 Februari. 20 Februari. Insyaallah tanggal 25 masuk malam 1 Rajab. Tanggal 25 Februari yang akan datang masuk malam 1 Rajab. Perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa karena di malam awal Rajab kata Imam Syafi'i juga malam yang mustajabah ya. Malam yang kalau kita berdoa dikabulkan. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Nanti setelah Rajab datang bulan Sya'ban. Ada namanya nisfu Sya'ban, nisfu pertengahan Sya'ban bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Itu juga malam mustajab. Kemudian yang ketiga setelah Sya'ban akan datang malam hari raya nanti. Malam hari raya Idul Fitri itu juga malam yang mustajab. Jadi malam hari raya kita gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malam hari raya Idul Adha. Jadi malam 2 hari raya itu adalah malam-malam yang baik. Yang kelima adalah malam Jumat. Malam yang dimana kita berdoa akan dikabulkan, diantaranya adalah malam Jumat. Adalah para ulama kita di Indonesia ini cerdas. Sudah disuruh ngaji yasinan tiap hari tidak mau, ya sudahlah seminggu sekali. Dibuat malam Jumat. Kenapa? Malam yang mulia. Nah kalau kita baca malam hari ini kita baca Yasin, besok pagi kita bangun, semua dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada ayat-ayat, surat-surat yang memang dianjurkan sama Nabi kita Muhammad untuk banyak dibaca. Fa min dzalika an taqra'a kullalailatin qabla an tanam. Dan di antara daripada yang dianjurkan sama Nabi kita Muhammad untuk dibaca adalah sebelum kamu tidur, bacalah surat As-Sajdah. Ya. Sunnahnya sebelum tidur baca surat As-Sajdah. Kemudian setelah As-Sajdah selesai baca surat Al-Muluk. Tabarok niku. Nggih. Setelah itu surat Waqiah. Dawa men kapan turune, Beb? Nggih. Nah, niku jenengan amalkan habis salat Isya, nggih. Terus ngantuk-ngantuk jenengan baru baca, nggih, ora fokus niku, nggih. Jadi bar salat Isya, niat ya Allah saya baca ini supaya nanti ketika tidur saya sudah dianggap untuk mengamalkan daripada sunnah-sunnah ya. Jadi surat As-Sajdah, surat Al-Muluk, kemudian surat Al-Waqiah dan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir surat Al-Baqarah niku. Kemudian surat-surat yang lainnya yang juga dianjurkan sama Nabi kita Muhammad, surat Ad-Dukhan ya. Surat Ad-Dukhan dibaca sunnahnya di hari Senin, di malam Senin dan malam Jumat. Surat Ad-Dukhan itu juga ada anjuran dari Nabi Muhammad untuk dibaca di hari Senin, di malam Senin dan malam Jumat. Wa suratul Kahfi dan surat Al-Kahfi. Nah, ini dibaca di hari Jumat. Wa lailataha dan juga bisa diamalkan di malam Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, maka Allah akan menjaganya sampai Jumat yang akan datang. Kalau jenengan baca Al-Kahfi malam hari ini, ya sampai malam Jumat yang akan datang jenengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in amkanaka an taqra'al munjiyat as-sab'i kullailatin fadzalika minal fadailil azimah. Dan juga dibaca al-munjiyat al-munjiyat as-sab'i seperti napa niku Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, Al-Fatihah dan lain-lainnya niku. Wa min dzalika an taqra' idza asbahta wa idza amsayta awail al-hadid. Dan juga ada anjuran dari Nabi Muhammad sunnah ketika kita mendapati waktu pagi dan waktu sore. Jadi dibaca di waktu pagi, ini juga sunnah dari Nabi Muhammad di wiritan waktu pagi dan waktu sore, yaitu awail al-hadid. Awal-awal surat Al-Hadid ya. Jadi awal-awal ayat surah ayat daripada surat Al-Hadid. Kemudian ditambah dengan wa khawatim al-hasyr, akhir daripada surat Al-Hasyr yang biasa dibaca di Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lah itu sampai akhir Al-Hasr. Itu surat Al-Hasr. Jenengan buka surat Al-Hasr, cari mulai ayat Law anzalna sampai akhir dibaca. Niku wiritan dari Nabi Muhammad untuk pagi dan sore hari. Kemudian ditambah wal Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Wal Mu'awwidhatain dan surat Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. 3 kali. Al-Ikhlasnya 3 kali,
Al-Falaknya 3 kali, An-Nasnya 3 kali. Nah, ini juga sunnah wiritan pagi dan sore yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kadzalika taqra al-ikhlas. Ini daripada sunnah-sunnah yang lainnya. Hendaknya kamu membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini disebut dengan muawwidzatain. Disebut muawwidzatain itu karena Al-Falaq dan An-Nas ini punya fadilah, keutamaan bisa menjaga kita daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti sihir, gangguan orang-orang jahat. Itu bisa dibaca al-muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ya. Gangguan setan, jin itu bisa sembuh dengan surat muawwidzatain, ya. Al-Falaq dan An-Nas. Hendaknya kamu membaca Al-Ikhlas dan muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas indan naumi, ketika mau tidur, ditambah dengan ayat kursi. Wah, panjang berarti nggih. Ya, panjang. Tadi kalau dibarengkan sama yang awal, As-Sajdah, Al-Muluk, Waqiah, akhir surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masih belum lagi nih, belum selesai nih. Wa qul ya ayyuhal kafirun, ya, setelah An-Nas qul ya ayyuhal kafirun. Wa jal akhira ma taqul, dan jadikan akhir daripada apa yang kamu ucapkan sebelum merem nih, ya, sebelum merem jadikan akhir ucapanmu wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Surat Al-Ahzab ayat 4. Jadi sudah dibaca semuanya tadi. As-Sajdah, Al-Muluk, Waqiah, akhir surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Muawwidzatain, Qul ya ayyuhal kafirun, dan jadikan akhirnya wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Nah, itu ayat di surat Al-Ahzab ayat 4. Surat Al-Ahzab ayat 4. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Nah, kalau sudah ngomong ini tidur. Wis tidak usah ngomong yang lainnya, langsung tidur merem langsung. Langsung merem. Jadi ini amalan dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa fadilahnya Bib ngamalkan ini? Ya. Fadilahnya ngamalkan ini apa? Di antaranya fadilahnya adalah supaya dijaga ketika kita tidur. Karena tidak ada setan yang tidur. Makanya Imam Malik itu pernah ditanya sama muridnya, ya Imam, kenapa kok kamu ini jarang tidur wahai Imam? Apa kata Imam Malik? Seandainya setan itu tidur, aku bisa tidur. Nah, ini masalahnya setan orang tahu turu. Makanya aku tidak bisa tidur. Kenapa? Takut diganggu setan. Kalau kita seorang urus, ngantuk, seorang mikir setan, pokoknya turu kan ngaten. Nah, ini Imam Malik saking takutnya nih. Kenapa? Karena setan tuh ganggu kita tidak hanya di saat kita bangun, tidur pun diganggu. Di antara cara ganggunya setan adalah di antaranya kalau adzan subuh tidak dengar, tidak dengar. Kalau kata orang dulu telinganya dikencingi setan katanya, nah, itu cara ganggunya setan. Makanya kalau kita baca ini, tidur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa lebih utama lagi wudu. Jadi sebelum mengamalkan ini, apalagi kalau jenengan bacanya megang Al-Qur'an kan harus wudu. Nah, niku ditahan wudunya sampai tidur. Kata Nabi Muhammad, siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka selama tidurnya malaikat itu mendampinginya. Jadi, malaikat mendampingi kita. Apa kata malaikat? Ya Allah, hambamu ini ya Allah tidur dalam keadaan yang suci. Jangan bangunkan dia kecuali dalam keadaan yang suci juga ya Allah. Nah, jadi kita cuma tidur. Ya. Kalau malas ngamalkan yang semuanya, minimal tidurnya wudu, minimal tidurnya wudu. Jadi bangun tidur, semua dosa sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk fadilahnya juga. Baca ayat ini dimudahkan untuk bisa bangun salat tahajud. Dimudahkan untuk bisa bangun salat tahajud. Nah, ini juga amalan yang biasa dulu diperintahkan oleh guru-guru kita di pondok pesantren untuk dibaca supaya tidak susah tahajudan. Kalau tidak bisa ngamalkan semuanya, minimal baca akhir surat Al-Baqarahnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah sampai akhir. Dibaca itu, kemudian tambah ayat kursi. Nanti waktu tahajud tidak pakai masang alarm, insyaallah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi ini tentang Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Imam Haddad dalam kitab Risalatul Ma'awanah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa menjadi ahli Quran. Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad.